Bukan isapan jempol, Sri Mulyani mundur gara-gara utang, Rocky Gerung buka tabir keburukan Jokowi. Kementerian Keuangan melaporkan nilai utang negara yang kembali meningkat pada November 2023. Tercatat, utang pemerintah kini menembus level 8.000 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sekitar 90 triliun rupiah bila dibandingkan dengan data di bulan sebelumnya, yang mana utang pemerintah sebesar 7.950 triliun rupiah. Kenaikan ini juga diikuti dengan meningkatnya rasio utang terhadap produk domestik bruto. Sebelumnya rasio utang pemerintah sebesar 37,68% dan kini meningkat menjadi 38,11%. Tentu juga Bank Dunia mulai menegur Sri Mulyani, Anda kan menteri yang kami sponsori sebetulnya, sementara Indonesia nggak ada harapan untuk menghasilkan kembali pertumbuhan 5 atau 6% ke depan. Dan Sri Mulyani pasti dengar semacam perintah atau perintah sublim, perintah terselubung dari Bank Dunia, kan itu dasarnya. Jadi ada hak sebetulnya pada rakyat untuk menuntut Sri Mulyani mundur, supaya Basuki ikut mundur, supaya Mahfud ikut mundur. Mungkin saya hitung perlu 5 menteri untuk mundur sehingga Jokowi akhirnya harus menyerah tuh. Seperti Pak Harto yang di dalam kekuasaan otoriternya bisa maksa ganti menteri kok waktu itu. Tapi begitu Ginanjar CS mengatakan kami tidak siap lagi, kami merasa cukup, enough is enough, maka terjadilah perubahan politik dengan faktor internasional yang kuat. Iya, jadi kita tidak bisa menilai masalah utang aman atau tidak itu hanya dari indikator rasio utang. Tapi yang perlu dilihat adalah kemampuan dari membayar utang. Sekarang kalau dilihat dari misalnya porsi pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pajak itu sudah mencapai 29%. Karena tadi disampaikan di infografis kan 497 triliun alokasi paling besar belanja pemerintah itu untuk pembayaran bunga utang. Bahkan melebihi subsidi, bahkan melebihi belanja-belanja lainnya, termasuk belanja yang sifatnya untuk infrastruktur. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah kemampuan bayar kalau utangnya luar negeri, maka dia harus dibayar juga dengan pendapatan yang falas sifatnya atau mata uang asing. Nah, kalau melihat dari DSR tier yang kedua, bukan tier yang pertama tapi yang kedua, itu sudah terlihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan dari awalnya era Pak Jokowi 2015 sekitar 33%, sekarang DSR tier keduanya itu sekitar 38%. Belanja dari alutsista terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA yang seperti hari ini disampaikan sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024 waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Apa yang disinyalkan oleh Prastowo itu sama dan sebangun dengan apa yang diinginkan oleh atau sinyal pertama dari Sri Mulyani. Jadi
mulai kita membayangkan akan ada proses di dalam kabinet sendiri. Tentu cari momentum dan cari alasan yang tepat supaya Pak Jokowi nggak tersinggung. Tetapi tersinggung nggak tersinggung, rakyat sudah merasa Anda layak untuk keluar dari kabinet. Kira-kira itu tuh. Ya. Jadi kalau Sri Mulyani melangkah keluar, itu pasti ya mungkin 3-4 menteri juga akan lakukan hal yang sama. Ini kan cuma soal siapa yang berani melangkah keluar dari istana kan. Jadi bagi kita masyarakat sipil itu nggak ada alasan lagi untuk bertahan di istana tuh. Itu pentingnya semacam keteguhan hati untuk mengatakan bahwa enough is enough Pak Jokowi. So apa namanya shoot ini lagu perpisahan aja. Pengamat politik Rocky Gerung meyakini bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mundur dari Kabinet Jokowi sebelum pemilihan presiden 2024. Rocky Gerung menilai bahwa Sri Mulyani tidak akan lagi melihat pelanggaran etika yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin 15 Januari 2024, Rocky mengatakan bahwa Sri Mulyani adalah sosok yang mengutamakan integritas. Dia tidak akan tinggal diam melihat Jokowi melakukan tindakan yang melanggar etika seperti korupsi dan nepotisme. Rocky Gerung juga menyoroti langkah Jokowi yang berencana untuk menambah utang di luar negeri untuk membiayai belanja infrastruktur dan alutsista. Rocky Gerung menilai bahwa langkah tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab mengingat ekonomi kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak stabil. Rocky Gerung menduga bahwa Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Jokowi pada bulan Februari atau Maret 2024.